Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Dias Ilya, NIM 20111171 dari kelas 4B Karyawan. Di sini saya mendapat tugas dari dosen saya menjelaskan apa itu ekologi administrasi negara. Oke. Baiklah, di sini akan menjelaskannya satu persatu. Ekologi administrasi negara itu merupakan serangkaian proses yang terorganisir dari suatu aktivitas publik atau kenegaraan yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan, terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Namun, menurut pendapat saya sendiri, ekologi administrasi negara itu adalah suatu proses yang mana hal ini melibatkan aktivitas atau berhubungan mengenai interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, kita akan membahas mengenai manfaat mempelajari ekologi administrasi negara. Manfaatnya itu ciri suatu sistem administrasi negara dari suatu masyarakat, bangsa dan negara itu telah tumbuh dan berkembang menjadi suatu sistem administrasi negara tertentu. Nah, dengan mempelajari kondisi suatu masyarakat, bangsa dan negara, maka kita dapat menyusun dan mengembangkan suatu sistem administrasi negara yang cocok dengan kondisi masyarakat, bangsa dan negara tersebut. Untuk dapat menyeleksi faktor-faktor lingkungan yang baik atau menggandeng ilmu-ilmu lain untuk memperkuat perjalannya fungsi dan tugas administrasi negara itu sendiri. Lalu, menemukan metode dan pelatihan bagi tenaga terdidik agar mempunyai kemampuan mengadaptasi perkembangan yang terjadi di dalam negeri dan luar negeri, serta dapat mengevaluasi faktor yang mengganggu tujuan negara yang diinginkannya. Namun di sini ada beberapa masalah. Yang menjadi masalah dari suatu lingkungan mempunyai beberapa aspek. Maka perlu ditetapkan aspek mana yang relevan bagi suatu sistem administrasi negara. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diciptakannya model sebagai alat analisis. Sebagai model ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam perbandingan berbagai sistem administrasi negara. Contohnya, ini etika yang menjunjung tinggi dedikasi dan disiplin yang tinggi di tempat bekerja di Jepang. Budaya dan etos kerja secara langsung maupun tidak langsung akan berimbas pada proses administrasi negara tersebut, yaitu sangat sistematis, birokrasi pemerintah yang jelas dan tidak berbelit-belit. Namun, contoh dari Indonesia sendiri, ekologi manusianya telah terbentuk dari sikap dan perilaku pemimpin dan masyarakat terbiasa dengan sikap feodal, praktek KKN, sikap pragmatisme, atau jalan pintas mendapat untung. Nah, perilaku administrasi negara ini adalah cerminan perilaku masyarakat Indonesia, sehingga perlu dilakukan perubahan perilaku, lingkungan hidupnya, keadaan sekitar yang melingkupi atau mengelilingi suatu organisme hidup atau suatu kehidupan. Dalam hubungan dengan ekologi administrasi negara, faktor-faktor lingkungan hidup perlu dipilih mana yang relevan dengan sistem administrasi negara. Lingkungan hidup dalam sistem administrasi negara di Indonesia meliputi yang pertama adalah faktor-faktor yang beraspek alamiah.
Misalnya gini, letak geografis, keadaan, atau kekayaan alam, dan kemampuan penduduk. Lalu, faktor-faktor yang beraspek sosial, misalnya ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, potensi andalan Indonesia dibangun atas dasar kebinekaan, yaitu keberagaman suku, agama, adat istiadat, budaya, dan bahasa. Selain itu juga kekayaan alam Indonesia sangat bermanfaat untuk modal dasar pembangunan. Nah, sampai di sini penjelasan saya mengenai ekologi administrasi negara yang ada di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.